Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, saya akan memberikan tutorial untuk Dapodik 2026 kembali ya, tentang PIP nih ya. Oke teman-teman, kita bahas seputar siswa penerima PIP tahun 2025. Karena nanti ini bagi yang layak gitu ya, harus diinputkan di Dapodik 2026. Namun sebelum kita menginput ke Dapodik 2026, kita harus tahu dulu aturannya seperti apa gitu ya untuk siswa penerima PIP di tahun 2025. Oke, kita gas ke informasinya aja. Nah, ini teman-teman ya, seputar siswa penerima PIP tahun 2025. Tentunya by Zahra Abid Collection. Oke. Nah, untuk PIP ini ada tahap penyaluran teman-teman ya. Nah, yang pertama itu penyaluran fase 1 menggunakan data Dapodik cut-off 31 Januari 2025. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu itu kan kita ngecek di Si Pintar dan itu ada tahapannya dan sudah ada SK pemberiannya untuk siswa yang berhak menerima PIP. Nah, itu yang ada di Si Pintar sekarang per Juli 2025 itu bekas cut off 31 Januari 2025 teman-teman ya. Nah, Pak, umpamanya tahapannya kok belum ada? Ya, bertahap. Tidak semuanya langsung masuk ke SK pemberian, bertahap pencairannya. Itu bekas cut off 31 Januari 2025 atau penyaluran fase 1 gitu ya. Nah, kemudian penyaluran fase kedua ini menggunakan data Dapodik cut off 31 Agustus 2025 nih ya. Berarti harus dilayakkan lagi, harus diinputkan lagi, harus diusulkan lagi di Dapodik 2026. Nah, jika datanya masih tersimpan diusulkan, dilayakkan, ya tidak usah diinput lagi. Ini biasanya khusus untuk siswa baru yang belum dilayakkan ya. Kalau dari kelas 2 sampai kelas 6 bekas Dapodik sebelumnya ini biasanya sudah tersimpan otomatis, sudah dilayakkan oleh kita bagi yang berhak menerima gitu ya. Nah, jadi untuk cut off 1 tahun ke depan dari Dapodik 2026 ini 31 Agustus 2025 teman-teman ya. Jangan lupa nih, yang berhaknya silahkan dilayakkan di Dapodiknya. Nah, kemudian bagaimana pemutakhiran data di Dapodiknya? Jadi yang pertama pastikan kelengkapan dan keakuratan data peserta didik, khususnya layak PIP dan variabel mandatori. Layak PIP ini di Dapodiknya itu diklik ya, dipilih layak mendapatkan PIP. Kemudian alasannya apa, kemudian penghasilan orang tuanya juga disesuaikan. Intinya diklik status layaknya. Selagi teman-teman operator tidak mengklik status layak PIP di Dapodik, anak ini tidak akan dapat. Gitu ya. Kemudian variabel mandatori, artinya data-data siswa ini harus valid, ejaan dan sebagainya. Gitu ya, sesuai dengan Dukcapil pusat tentunya. Kemudian NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis pekerjaan dan penghasilan orang tua. Ini sudah harus masuk di Dapodik semua sebelum 31 Agustus 2025 ya, di Dapodiknya gitu. Jadi NIK harus sesuai dengan Dukcapil pusat yang tertera di kartu keluarga. Nah, NISN ini bagi yang siswa baru biasanya kan belum dapat ya, jika sebelumnya itu belum pernah sekolah. Tapi jika pernah sekolah TK atau PAUD saya yakin sudah ada NISN. Nah, bagi yang belum sekolah, ini yang penting datanya itu sesuai dengan kartu keluarga dulu, sesuai dengan Dukcapil dulu. Nanti NISN ini otomatis jika datanya sudah sesuai dengan Dukcapil pusat ya nanti keluar sendiri gitu di Verpal PD. Nah, ini harus valid semua ya. Kemudian nama ibu kandung juga ini otomatis
jenis pekerjaan di Dapodiknya, penghasilan orang tua. Jika memang anaknya ingin mendapatkan, ya penghasilannya jangan besar-besar ya. 500 sampai sejuta atau di bawah 500 itu nanti dapat gitu. Nah, kemudian yang terpenting teman-teman, untuk pengusulan PIP 2025 di Dapodik 2026 ini terakhirnya cut off-nya itu 31 Agustus 2025. Ini untuk semester 1 tahun pelajaran 2025-2026 ya, ini yang kedua. Nah, kalau Dapodik sebelumnya itu yang ini 31 Januari 2025, ini sebelumnya ya, semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Sekarang kita ini acuannya ya, yang 31 Agustus 2025 untuk 1 tahun ke depan. Nah, yang sekarang itu masih yang bekas pengajuan ini ya, 31 Januari 2025 gitu. Karena itu bertahap ya. Kemudian ini pemadanan data dengan DTKS dan atau data P3KE berdasarkan data Dapodik cut off pada tanggal tersebut. Nah, jadi nanti 1 tahun ke depan ya, nanti di tahun 2026 gitu, itu bekas pengajuan yang cut off sekarang per 31 Agustus 2025 di Dapodiknya gitu acuannya ya, per cut off lah. Pengusulan peserta didik oleh Dinas Pendidikan. Nah, namun teman-teman, walaupun kita mengajukan atau mengusulkan lewat Dapodik, itu tidak serta-merta dapat semua, walaupun sudah dilayakan. Nanti oleh Dinas Pendidikan ini diusulkan lagi, karena setiap daerah itu ada kuotanya, gitu ya. Tidak serta-merta dapat semua, gitu. Walaupun dapat semua, biasanya ya bertahap, tahap 1, tahap 2, dan seterusnya gitu dapatnya ya. Nah, kemudian fase 1 itu menggunakan cut off 31 Januari 2025 ini yang tadi saya jelaskan ya. Berarti yang bulan kemarin di Sipintar itu bekas pengajuan fase 1 ini yang dari cut off 31 Januari ya. Nah, kemudian untuk fase 2 ini yang sekarang berarti menggunakan data cut off 31 Agustus 2025. Jadi pastikan siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang belum dilayakkan di Dapodiknya segera diklik layaknya. Supaya nanti begitu sinkron terkirim ya. Pokoknya intinya kita sudah sinkron sebelum tanggal 31 Agustus ya. Sudah harus sinkron itu. Terakhirnya ini. Nah, ini sumber informasinya teman-teman saya dapatkan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi intinya teman-teman yang dapat PIP atau yang diusulkan di Dapodiknya itu dipilih dilayakan gitu ya. Kemudian sinkron itu jangan melebihi 31 Agustus. Pokoknya sudah sinkron itu ya sebelum 31 Agustus 2025 supaya nanti siswa yang dilayakan ini tercover dapat ya, dapat PIP di tahun 2026 nanti. Gitu teman-teman ya. Untuk cara mengusulkannya atau cara menginputkannya di Dapodik akan kami berikan di tutorial berikutnya aja. Gitu. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu dan mencerahkan sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.